Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kansanul Latifah dengan NIM 2204343 dari jurusan akuntansi. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil pembelajaran tentang hukum bisnis dan regulasi. Bahasan materi di sini ada 6. Yang pertama, hukum dan masyarakat. Yang kedua, sistematika hukum. Ketiga, pengertian hukum bisnis. Keempat, subjek dan objek hukum. Kelima, sumber hukum. Dan yang keenam, sistem hukum di Indonesia. Yang pertama, hukum dan masyarakat. Manusia terlahir dengan kodrat yang tidak bisa hidup sendiri, dan manusia harus bersosialisasi dan saling membantu satu sama lain. Hukum adalah seperangkat peraturan yang mengikat dan memaksa masyarakat yang tujuan universalnya menciptakan kedamaian dan ketentraman dalam lingkungan masyarakat. Norma atau kaidah adalah suatu pedoman atau peraturan hidup yang menentukan bagaimana manusia harus bertingkah laku dalam masyarakat agar tidak merugikan orang lain. Di sini ada dua jenis kelompok norma atau kaidah sosial. Yang pertama, norma atau kaidah sosial yang bersangkutan dengan aspek kehidupan pribadi, misalnya norma agama dan kesusilaan. Yang kedua, ada norma atau kaidah sosial yang bersangkutan dengan aspek kehidupan antar pribadi, seperti norma sopan santun dan norma hukum. Dalam masyarakat ada suatu keinginan yang ingin dicapai. Kemudian, hukum inilah yang dijadikan alat untuk merubah tingkah laku masyarakat agar terbawa ke arah tujuan yang dikehendaki. Keberadaan hukum dalam masyarakat adalah sebagai suatu fenomena yang harus dioperasikan dalam masyarakat. Selain berfungsi dalam pencegahan konflik, hukum juga bisa menjadi konflik itu sendiri apabila hukum itu tidak terlaksana secara maksimal dan proses pembentukannya tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang ada di dalam masyarakat. Jadi, hukum itu dapat berfungsi tergantung bagaimana hukum itu diaplikasikan dan diimplementasikan dalam masyarakat. Selanjutnya ada fungsi hukum dalam masyarakat. Yang pertama, a tool of social control, yang bertujuan untuk memberikan suatu batasan masyarakat yang menyimpang dan akibat yang harus diterima dari penyimpangan itu. Yang kedua, a tool of engineering, berfungsi mengubah masyarakat dengan menciptakan perubahan-perubahan dalam masyarakat menuju kemajuan yang terencana. Yang ketiga, hukum simbol, yang berfungsi untuk menyederhanakan rangkaian tindakan atau peristiwa tertentu sehingga mudah diperoleh pengertian yang bersifat umum. Yang keempat, a political instrument, berfungsi untuk memperkokoh kekuasaan politik atau mengefektifkan pelaksanaan kekuasaan negara. Yang kelima, ada integrator, yang berfungsi untuk mengurangi konflik yang terjadi dan memperlancar proses interaksi pergaulan sosial. Yang selanjutnya ada sistematika hukum. Yang pertama, hukum publik. Hukum publik sendiri adalah hukum yang mengatur hubungan antara warga negara di negara tertentu di mana berhubungan dengan negara serta alat perlengkapan negara. Hukum publik ini terbagi atas 4. Yang pertama, hukum administrasi negara, yaitu yang mengatur mengenai sejumlah tata cara pelaksanaan tugas. Yang kedua, hukum internasional. Hukum internasional ini terbagi atas 2 juga. Yang pertama, hukum publik internasional, dan yang kedua, hukum perdata internasional. Hukum publik internasional yaitu hukum yang mengatur hubungan antara suatu negara terhadap negara lain yang terkait dengan hubungan internasional. Sedangkan hukum perdata internasional adalah hukum yang mengatur hubungan antara warga negara di sebuah negara terhadap warga negara lain terkait dengan hubungan internasional. Yang ketiga ada hukum pidana. Hukum pidana adalah hukum yang mengatur mengenai adanya pelanggaran maupun kejahatan di mana berkaitan dengan kepentingan umum. Yang keempat, hukum tata negara, yaitu hukum yang mengatur seluruh hal yang berkaitan terhadap negara. Yang kedua adalah hukum privat. Hukum privat adalah hukum yang mengatur hubungan antar individu yang satu terhadap individu yang lain, terfokus pada kepentingan perorangan. Hukum ini terbagi atas 2. Yang pertama, hukum perdata. Hukum perdata yaitu hukum yang mengatur mengenai adanya pelanggaran maupun kejahatan di mana berkaitan dengan kepentingan umum.
Yang kedua, hukum tata negara, yaitu hukum yang mengatur seluruh hal yang berkaitan terhadap negara. Selanjutnya itu pengertian hukum bisnis. Hukum bisnis atau business law adalah keseluruhan dari peraturan-peraturan hukum, baik secara tertulis maupun tidak tertulis, yang mengatur hak dan kewajiban yang timbul dari perjanjian-perjanjian maupun perikatan-perikatan yang terjadi dalam praktik bisnis. Hukum bisnis ini berfungsi sebagai sumber informasi praktis, menciptakan perilaku dan sikap yang adil, memberitahu hak serta kewajiban seorang pelaku bisnis. Yang selanjutnya ada subjek dan objek hukum. Subjek hukum adalah sesuatu yang menurut hukum dapat memiliki hak dan kewajiban yang memiliki kewenangan untuk bertindak. Sedangkan objek hukum, segala sesuatu yang berguna bagi subjek hukum dan dapat menjadi pokok suatu hubungan yang dilakukan subjek hukum. Biasanya dinamakan benda atau hak yang dapat dimiliki atau dikuasai oleh subjek hukum. Yang selanjutnya ada sumber hukum. Sumber hukum yang ada 6. Yang pertama, undang-undang, berperan sebagai pengatur kehidupan masyarakat dalam rangka mewujudkan tujuan dari negara. Yang kedua, kebiasaan, yaitu perbuatan manusia yang dilakukan secara berulang-ulang dan disukai oleh masyarakat umum, yang dianggap sebagai pelanggaran apabila terjadi tindakan yang berlawanan dengan kebiasaan, maka kebiasaan itu dapat disebut dengan kebiasaan hukum. Yang ketiga, jurisprudensi. Jurisprudensi ini ada karena terdapat ketidakjelasan hukum yang mengatur sebelumnya, sehingga menyulitkan hakim untuk membuat sebuah keputusan. Yang keempat ada traktat, yaitu perjanjian antar negara yang dituangkan dalam bentuk tertentu dan mengharuskan kepada negara yang bersangkutan untuk mentaati isi dari perjanjian tersebut. Traktat ini memiliki 3 jenis, yaitu traktat bilateral, multilateral, dan kolektif. Yang kelima ada perjanjian, dan yang keenam ada doktrin. Doktrin adalah pendapat yang dikeluarkan oleh para ahli hukum ternama. Doktrin ini memiliki keterkaitan dengan jurisprudensi. Yang selanjutnya atau yang terakhir adalah sistem hukum di Indonesia, yang terdiri atas materi hukum, aparatur hukum, pendidikan hukum, dan sarana dan prasarana budaya hukum. Nah, materi hukum di dalamnya meliputi perencanaan hukum, pembentukan hukum, penelitian hukum, serta pengembangan hukum. Sedangkan aparatur hukum, mereka mempunyai tugas dan fungsi penyuluhan hukum, penerapan hukum, penegakan hukum, serta pelayanan hukum. Yang ketiga ada pendidikan hukum. Yang keempat ada sarana dan prasarana hukum, yaitu yang meliputi hal-hal yang bersifat fisik. Dan yang terakhir ada budaya hukum, yaitu budaya hukum adalah sikap dan nilai-nilai yang terkait dengan tingkah laku bersama yang berhubungan dengan hukum dan lembaga-lembaga. Budaya hukum ini dianut oleh masyarakat yang ada. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.